Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu obligasi internasional. Dengan anggota Arsul Hasanah NIM 164, Habib Pandu Yuristia NIM 193, dan Meidiana Anggraini NIM 200. Yang pertama, obligasi internasional. Perusahaan mempunyai beberapa alasan untuk menerbitkan obligasinya di luar negeri dengan denominasi yang berbeda dengan denominasi negara asal. Pertama, perusahaan bisa mengelola risiko exposure-nya dengan lebih baik. Jika perusahaan multinasional Indonesia menjual produknya di Amerika Serikat dan menerima dolar AS, maka aliran kas akan lebih seimbang jika perusahaan mempunyai aliran kas keluar juga dalam dolar AS. Dengan utang, perusahaan mempunyai kewajiban melunasi dalam dolar AS. Kedua, perusahaan bisa memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah di luar negeri, khususnya apabila dikombinasikan dengan transaksi swap. Beberapa variasi obligasi internasional adalah: yang pertama, tingkat bunga tetap. Jenis obligasi ini merupakan jenis yang paling sederhana. Obligasi menawarkan bunga secara periodik sampai jatuh tempo. Tingkat bunga ditetapkan dalam persentase tertentu terhadap nilai nominal. Yang kedua, tingkat bunga mengambang. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang bisa mengurangi risiko perubahan tingkat bunga. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang mempunyai keuntungan, yaitu nilai obligasi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Yang ketiga, obligasi berkaitan dengan saham. Obligasi bisa dibuat berkaitan dengan saham, misal melalui konversi dari obligasi ke saham. Dua jenis obligasi yang berkaitan dengan saham yaitu obligasi konvertibel dan waran. Yang keempat, obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga dijual dengan diskonto pada awal periode, kemudian dilunasi sesuai dengan harga nominal pada akhir periode. Yang kelima, obligasi dengan kurs ganda. Obligasi semacam ini diterbitkan dengan melibatkan dua mata uang. Sebagai contoh, obligasi diterbitkan dengan harga jual dalam rupiah. Bunga dibayar dalam rupiah, tetapi pelunasan dibayar dalam dolar AS pada saat jatuh tempo. Kurs pelunasan diperkirakan dibuka. Yang keenam, denominasi gabungan mata uang. Obligasi bisa diterbitkan dengan menggunakan gabungan beberapa denominasi sekaligus. Sebagai contoh, obligasi dapat diterbitkan dengan menggunakan mata uang SDR dan atau ECU. Kemudian ada obligasi asing dan obligasi euro. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Yang kedua ada obligasi euro atau eurobond, merupakan obligasi yang dikeluarkan di luar negeri, di luar negara tempat beroperasinya perusahaan dengan denominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada rating obligasi internasional. Rating dilakukan untuk obligasi internasional atas permintaan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Rating yang dikeluarkan hanya mencerminkan risiko kredit tanpa memperhitungkan risiko perubahan kurs. Yang keempat ada eksistensi eurobond. Obligasi euro bisa tumbuh pesat dan mencapai proporsi yang signifikan dari pasar obligasi internasional. Alasan utamanya adalah minimalnya peraturan yang melingkupi pasar tersebut. Yang ketiga ada eurobond versus euro currency. Yang pertama ada bunga pinjaman. Obligasi euro diterbitkan baik menggunakan tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga variabel, sedangkan euro currency menggunakan tingkat bunga variabel. Yang kedua ada jangka waktu pinjaman euro currency cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu eurobond. Biasanya besarnya pinjaman euro currency lebih besar dibandingkan dengan eurobond. Yang keempat ada fleksibilitas, pinjaman euro currency lebih fleksibel dibandingkan dengan eurobond. Yang terakhir ada waktu, pinjaman euro bisa dapat lebih cepat. Artikel jurnal, judul Pemeringkatan Obligasi Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan risk profile dengan jaminan obligasi sebagai variabel moderasi. Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, volume 11 nomor 2 November 2019. Penulis Erin Wijayanti dan Indah Yuliana. Masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh risk profile dalam menentukan peringkat obligasi industri perbankan di Bursa Efek Indonesia dan memiliki peringkat obligasi di PT Pevindo. Risk profile yang diteliti yakni risiko kredit yang diproyeksikan dengan rasio non-performing loan
dan risiko likuiditas yang diproksikan dengan rasio loan to deposit ratio. Variabel dan hipotesis. Variabel dependen peringkat obligasi, variabel independen risk profile dan risiko likuiditas, variabel moderasi jaminan obligasi. Hipotesis, H1 pengaruh risk profile terhadap peringkat obligasi, H2 pengaruh risiko likuiditas terhadap peringkat obligasi, H3 jaminan obligasi memoderasi pengaruh dari risk profile terhadap peringkat obligasi, H4 jaminan obligasi memoderasi pengaruh dari risiko likuiditas terhadap peringkat obligasi. Kesimpulan, hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung yang signifikan variabel NPL terhadap peringkat obligasi industri perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan arah positif. Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung yang signifikan variabel LDR terhadap peringkat obligasi industri perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan arah positif. Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara langsung yang signifikan variabel jaminan terhadap peringkat obligasi industri perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa jaminan mampu memoderasi hubungan risiko kredit yang diukur dengan rasio NPL terhadap peringkat obligasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.